Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Iga Diterima SPD, Kepala SD Negeri 4 PED, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung. Kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata pembelajaran mandiri dengan tema penyebaran pemahaman pembelajaran berdiferensiasi di SD Negeri 4 PED. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Menurut Tomlinson, bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi diawali dengan pemetaan kebutuhan murid yang berdasarkan 1. Tingkat kesiapan murid, bertujuan untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran. 2. Minat murid, bertujuan untuk membantu murid menyadari adanya kecocokan antara sekolah dengan keinginan mereka untuk belajar. 3. Profil belajar murid, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada murid belajar sesuai dengan gaya berpikir dan gaya belajar. Ada 3 strategi diferensiasi. 1. Diferensiasi konten digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan murid terhadap konten materi yang akan diberikan, minat, dan profil belajar murid. Diferensiasi proses dilakukan dengan menyusun skenario pembelajaran seperti kegiatan berjenjang, pertanyaan pemandu, tantangan di sudut minat, membuat agenda individual, dan kelompok fleksibel. Diferensiasi produk dilakukan dengan memberikan tantangan bagi murid dan pilihan dalam mengekspresikannya. Komponen diferensiasi konten. 1. Materi disajikan dalam bentuk beragam. Contoh, video, teks bacaan, maupun gambar. 2. Terdapat keterampilan atau pengetahuan yang bisa dipelajari secara mandiri oleh setiap murid. 3. Pengetahuan yang disajikan memungkinkan murid menyampaikannya pada teman sebaya. 4. Pengetahuan disajikan dalam berbagai tingkat kesulitan untuk satu tema besar. 5. Adanya sumber belajar yang kaya sehingga setiap murid dapat memilih salah satu submateri yang disukai. Komponen diferensiasi proses. 1. Cara penyampaian materi disajikan secara beragam sesuai dengan kemampuan pemahaman murid. Contoh, diskusi, studi kasus, dongeng, video, maupun permainan. 2. Terdapat variasi aktivitas untuk memahami materi berdasarkan wadah, baik itu luring maupun daring. 3. Terdapat variasi aktivitas untuk memahami materi berdasarkan lokasi, baik di dalam maupun di luar kelas. 4. Terdapat variasi aktivitas untuk memahami materi berdasarkan jumlah murid, baik klasikal, individual, maupun kelompok. 5. Ada aktivitas yang melibatkan murid secara aktif untuk menemukan pengetahuan tambahan. Komponen diferensiasi produk. 1.
Terdapat variasi produk pengetahuan untuk setiap murid. Contoh, pertunjukan, poster, cerpen, mind mapping. 2. Penilaian terhadap pemahaman murid dibuat beragam, yaitu mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan, dan minat. 3. Adanya variasi aktivitas dalam pengerjaan tugas, antara lain produk tugas individu dan tugas kelompok. 4. Adanya pemberian kesempatan untuk murid menciptakan produk atau karya mandiri. 5. Adanya variasi penilaian berdasarkan tingkat kesulitan dan kemampuan murid, baik mudah, sedang, dan sulit. Dalam kegiatan ini, dapat saya jelaskan kepada teman-teman guru mengenai langkah-langkah merancang pembelajaran berdiferensiasi. 1. Tetapkan tujuan pembelajaran. 2. Petakan kebutuhan belajar murid di kelas. 3. Tentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. 4. Rancanglah kegiatan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan belajar murid. 5. Lakukan refleksi secara berkelanjutan. Berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan nilai budaya sekolah serta pembelajaran berdiferensiasi. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, guru perlu menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai sebagai guru, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid serta menjalankan perannya. Dalam kegiatan ini dapat saya unggah mengenai dokumen kegiatan. Dalam dokumen kegiatan, kolaborasi kepala sekolah bersama guru-guru dalam pemahaman pembelajaran berdiferensiasi. Tindak lanjut dalam kegiatan saya ini adalah menyusun modul ajar. Modul ajar berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang mengakui perbedaan individu antara siswa dalam hal gaya belajar, kecepatan pemahaman, minat, dan kebutuhan khusus. Tujuan utama modul ajar berdiferensiasi adalah memastikan bahwa setiap siswa merasa terlibat dan mendapatkan pemahaman yang mendalam dalam materi. Tepuk P5. Untuk mengetahui pemahaman dari peserta, dapat saya ajukan 3 buah pertanyaan refleksi umpan balik. 1. Menurut Bapak Ibu, mengenai paparan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi apakah sudah jelas? Berikanlah alasannya. 2. Hal baru apakah Bapak Ibu pelajari terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pertanyaan ketiga, langkah apa yang akan Bapak Ibu lakukan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi? Inilah 3 buah jawaban dari pertanyaan refleksi umpan balik dari peserta.
Dari paparan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi dapat saya simpulkan sebagai berikut. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memenuhi kebutuhan individu siswa. Dengan memahami siswa secara individual, menyesuaikan materi dan strategi pembelajaran, serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif. Pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan motivasi dan pencapaian siswa. Walaupun memiliki beberapa tantangan, dengan dukungan yang tepat, pembelajaran berdiferensiasi dapat diimplementasikan dengan sukses di semua tingkat pendidikan. Mulailah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas dan lihatlah pengaruh positifnya terhadap siswa. Mari ciptakan pendidikan yang inklusif dan bermakna bagi setiap individu siswa.